Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk. Tempat kami mengungkap dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Anggun Fitri Handayani, dan hari ini saya akan membahas tentang membangun personal branding dan kepakaran melalui studi lanjut. Bersama Bapak Dr. Hanung Prasetya, seorang dosen, penulis buku, dan praktisi terapi holistik. Dr. Hanung merupakan pemegang beberapa hak cipta metode hipnoterapi, hipnotis, dan hipnoanalgesia. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang renyah seputar topik yang sangat inspiratif tentang bagaimana membangun personal branding dan kepakaran melalui studi lanjut. Kita akan membahas pentingnya tujuan hidup dan membangun roadmap ketika studi lanjut jenjang pascasarjana tentunya. Dalam episode ini juga, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana studi lanjut pascasarjana dapat dipakai untuk membangun kepakaran dan value diri. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan luar biasa Grad Talk kali ini. Dan mari kita masuk ke dalam topik yang sangat inspiratif. Baik, Sobat Pasca, telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Dr. Hanung Prasetya. Beliau ini adalah dosen sekaligus praktisi kesehatan, dan beliau ini merupakan salah satu ketua jurusan akupunktur di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Selamat datang Pak Hanung. Selamat datang Mbak Anggun, selamat berjumpa para Sobat Pasca yang luar biasa. Luar biasa, hari ini bagaimana kabarnya Pak Hanung? Kabarnya luar biasa, selalu semangat pokoknya. Selalu semangat ya Pak Hanung. Tetap menebar kesemangatan ya Pak Hanung pada Sobat Pasca semuanya. Ya. Sobat Pasca, kali ini kita akan berbincang topik yang sangat menarik tentunya terkait dengan personal branding dan membangun kepakaran begitu bagi mahasiswa ataupun melalui sekolah studi lanjut atau sekolah pascasarjana begitu. Sobat Pasca, Pak Hanung ini jika kita sebutkan gelarnya sampai akhir sudah pasti panjang sekali. Nah, beliau ini juga mengambil banyak sekali kepakaran yang merupakan juga dapat digelar di nama beliau begitu ya. Nah, salah satunya nanti akan kita bahas apakah cara untuk membangun personal branding ini adalah dari kepakaran beliau. Langsung saja kita mulai perbincangan yang sangat renyah ini ya Pak Hanung ya. Sudah siap ya Pak Hanung ya Sangat untuk berbagi siap. tips? Baik. Oke Pak Hanung, berkaitan dengan personal branding. Sebenarnya personal branding itu apa sih Pak Hanung? Ya, personal branding itu adalah skill, kemudian penguasaan dan kepribadian yang merefleksikan siapa diri kita sebenarnya. Jadi sebagai contoh, ketika kita menyebut Mr. X, oh dia seorang atlet misalnya. Ketika kita menyebut si Y, dia seorang penyanyi. Ya, diri saya misalnya, saya punya beberapa keterampilan ya. Tapi orang ketika mendengar nama saya, yang ada dalam benak mereka itu seorang hipnoterapis. Betul. Padahal bukan sekedar itu saja. Saya juga seorang dosen. Juga punya pekerjaan yang lainnya. Tapi orang melihat lebih seorang hipnoterapis. Nah, ini adalah personal branding ya. Bagaimana orang melihat diri kita, orang melihat citra kita. Dan ini penting sekali. Bagi siapapun penting sekali. Kalau dia pengen menjadi pribadi yang berguna, yang bisa menebar kebaikan ke semakin banyak orang. Betul sekali Pak Hanung. Jadi penting sekali ya untuk membangun personal branding dalam diri seseorang ya Pak Hanung ya. Nah, terkait dengan personal branding ini Pak Hanung, apakah seorang mahasiswa ataupun ketika kita melakukan studi lanjut seperti itu, ini kita perlu nih untuk melakukan personal branding tentunya? Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya ini Mbak Anggun dan sahabat Pasca ya. Jadi sebelum saya menjawab ini ya, saya ingin bercerita. Saya sering bertanya ke mahasiswa, apa tujuan hidupmu? Mikir dulu dia, mikir dulu. Kemudian ketika saya tanya, ya, di mana rumahmu? Cepat sekali. Nah, dua contoh ini mengapa kok berbeda? Yang pertama,
ketika saya tanya apa tujuan hidupmu, dia belum tahu, karena apa? Mungkin jarang menuliskan atau belum pernah. Tapi ketika saya tanya di mana rumahmu, kan itu sudah setiap hari dia jalani. Sudah ada dalam blueprint ini. Nah, maksud saya, ketika kita akan menempuh studi, mestinya kita sudah ada perencanaan. Saya mau jadi apa, dan saya ingin seperti apa. Dan disinilah sebaiknya kita tulis perencanaan hidup kita itu. Kita tulis, dan kita akan menuju kepada cita-cita kita. Supaya kita akan menjadi seperti apa yang kita harapkan, dan mau seperti apa yang kita tuju. Iya, gitu ya, Pak. Ya, itu sebenarnya sejak awal ya. Sejak awal. Karena misalnya begini, saya ini katakanlah sekolah di fakultas A ya misalnya. Tapi saya senangnya hobinya ini, nggak nyambung. Bagaimana? Nah, tentu kan banyak cara, ya. Bukan tujuannya yang diganti, tapi strateginya. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat ya sebenarnya untuk kita berhasil sukses ya dalam personal branding tadi, pertama kita harus punya goal, punya tujuan. Punya tujuan. Ya. Kemudian yang kedua berani memperjuangkan tujuan itu alias action. Kita berani action. Kemudian yang ketiga adalah sensory acuity. Sensory acuity itu melihat, merasakan, ya, mendengar apakah saya itu semakin dekat dengan tujuan saya, ataukah stagnan, ataukah justru semakin menjauh. Yang keempat adalah flexibility. Nah, ketika kita melakukan sesuatu ya, saya studi di Prodi X ya katakanlah ya di Prodi X, saya ini kok belum sesuai harapan ya. Bukan tujuannya yang kita ganti, tetapi strateginya. Saya pengen, langkahnya ya. Iya, saya pengen tesis saya segera selesai. Tapi kenapa ini sudah masuk hampir tahun keempat kok, tahun ketiga kok belum selesai? Strateginya, ya, bukan tujuannya. Ya, kembali ke personal branding tadi. Ini penting. Kita nggak bisa menyerahkan hidup kita, tujuan kita kepada orang lain. Kita harus punya ciri khas. Punya ciri khas, punya kelebihan. Misalnya, ketika orang mengingat nama Mbak Anggun. Oh, Mbak Anggun, seorang pengelola jurnal misalnya. Oh, Mbak Anggun, seorang praktisi di bidang statistik misalnya. Ini langsung. Nah, inilah yang membuat kita nanti, kalau sudah selesai studi, akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih mudah menciptakan pekerjaan. Lapangan kerja maksud saya. Betul sekali. Artinya memang kita itu perlu menjual diri kita dalam artian memang kita itu punya value di dalam diri kita, begitu ya Pak Hanung ya. Mungkin dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Hanung, komponen penting yang dapat saya tarik adalah kita harus mempunyai tujuan. Apa yang akan kita capai begitu dari tujuan hidup kita atau tujuan pendidikan kita, begitu Pak Hanung ya. Dan untuk terkait dengan personal branding Pak Hanung, apakah semua orang ini wajib begitu untuk mempunyai personal brandingnya sendiri? Sedangkan misalkan ini ada contoh ketika seseorang, saya hanya bekerja di belakang layar, saya tidak perlu adanya personal branding seperti itu. Apakah itu perlu juga Pak Hanung ketika orang-orang bekerja di belakang layar begitu? Bekerja di belakang layar ini persisnya seperti apa? Mungkin Pak Hanung ya, ketika kita menjadi praktisi kesehatan, tetapi kita bekerja di pelayanan saja begitu, bukan orang yang terdepan begitu Pak Hanung, yang harus mempunyai atau mempunyai koneksi dengan orang-orang lain begitu. Ya, berarti kan dia harus dikenal orang lain. Ketika kita membuat acara seperti ini, apa saja yang dibutuhkan? Oh, butuh kameramen. Oh, butuh orang yang pengatur suara. Oh, butuh merias, butuh ini itu. Nah, seperti make up artist. Ternyata ada loh orang yang hobinya itu, ya. Akhirnya dia nggak terlalu sering muncul kan. Make up artist kan jarang ya, yang muncul artisnya. Betul. Tapi kenapa kok dia dicari terus? Oh, hasil karyanya bagus. Hasil karyanya khas. Hasil karyanya ini unik, keren. Misalnya seperti itu. Jadi menurut saya perlu ya. Ketika kita pengen sukses, pengen berhasil, maka kalau tadi bahasa Mbak Anggun tadi perlu menjual diri. Menjual diri konteksnya hal yang positif ya. Betul, Pak. Sekarang bagaimana orang mau mengundang saya menjadi narasumber kalau dia tidak kenal? Ya. Makanya kalau kita pergi ke suatu acara ya,
penting kita mengenal yang di samping kita penting, tapi lebih penting dia mengerti siapa kita. Ya, ini lebih penting. Ya, misalnya ketika saya bepergian nih, naik pesawat, kita ngobrol. Ini kalau di samping saya ini orang konglomerat, dia seorang yang hebat. Ini penting bagi saya dia mengenal saya. Ya, penting. Barangkali suatu saat saya bisa membantu beliau. Barangkali suatu saat saya bisa berbagi keahlian saya. Ini kan penting. Penting sekali. Di belakang layar juga penting. Karena apa? Nah, saya butuh make up artist. Saya butuh orang yang bisa, bahasa Jawanya itu dandani apa itu? Ya, make up tadi ya. Pak. Ya. Saya butuh orang yang bisa menata cahaya. Mereka kan jarang muncul. Ya, jarang muncul. Tapi mereka sangat dibutuhkan. Mereka sangat dibutuhkan. Nah, dari mana kita akan tahu kalau kita tidak bisa mengenal mereka? Nah, banyak caranya untuk melakukan personal branding. Sekarang, misalnya media sosial. Kita bisa tuliskan kelebihan kita, kegiatan kita yang positif. Kemudian, selain itu kita juga mengembangkan sayap, koneksi, relasi. Ini penting sekali. Ya, orang itu bisa dinilai dari siapa lingkungan terdekatnya. Ya, ketika saya kumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan terbawa menjadi baik juga. Ya. Ketika kita kumpul dengan orang yang pemalas, kita juga terbawa pemalas. Contoh begini misalnya, kita kumpul dengan teman-teman yang rajin mengerjakan tesisnya. Semangat sekali dia. Nah, kalau kita ini orang yang tergolong biasa, melihat teman-teman rajin, kita akan terpacu. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Contoh ketika kita nonton musik, ya kemarin contoh waktu acara 17 ya, ada yang menyanyi, ada yang menggoyang, kan menular. Betul sekali, Pak. Menular. Nah, makanya salah satu melakukan personal branding adalah menjalin relasi, mengembangkan relasi. Masih mahasiswa mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin sekali. Ikut penelitian dosennya, ya, ikut misalnya mengembangkan hobinya, fotografi, misalnya seni atau apapun yang menunjang pada hal yang positif, boleh. Tidak masalah. Sangat-sangat boleh. Di belakang layar, di depan layar, di atas layar. Betul sekali. Ini sangat penting ya, karena kita bekerja itu pasti butuh orang lain. Pak, saya ini pemalu. Ya, saya nggak bisa bekerja dengan orang. Ya, misalnya dia seorang desainer, seorang programmer. Tapi kan dia juga butuh klien. Butuh orang-orang yang memerlukan jasa dia. Nah, bagaimana orang itu tahu? Oh, ternyata dia sering mengupload hasil karyanya di media sosial. Di media sosial. Ternyata dia sering menulis. Orang mungkin nggak pernah ketemu orangnya yang mana, tapi namanya sangat dikenal. Ya. Oh, ini pakai baju warna merah semua. Langsung ketika nyebut warna merah dalam pikiran Mbak Anggun saya sudah tahu. Yang sedang trending ya nggak usah disebut. Ini personal branding loh. Personal branding. Ketika misalnya kita menyebut katakanlah sesuatu profesi, mungkin pikiran kita langsung terfiksasi pada seseorang. Inilah hasil dari personal branding. Itu. Ya. Baik, terkait dengan personal branding ini artinya ketika kita sudah mempunyai personal branding yang baik, begitu ya Pak Hanung ya, ketika kita sudah mempunyai image ataupun ketika kita sudah menyebutkan nama satu orang dan orang lain itu memikirkan, oh dia ini siapa, begitu. Artinya memang banyak relasi-relasi di sana ya Pak Hanung ya. Nah, ketika itu Pak Hanung, ketika kita sudah studi lanjut misalnya, apakah personal branding ini berkaitan dengan, contohnya kita akan mengambil suatu kepakaran, utamanya misalnya di bidang kesehatan, seperti Pak Hanung sendiri ya Pak Hanung ya. Mungkin banyak sekali mahasiswa ataupun orang yang sedang studi lanjut itu bingung, saya ini arahnya mau kemana, begitu Pak Hanung. Dan bagaimana Pak Hanung untuk memulai itu semua, begitu? Ya, tentu awalnya dimulai dengan niat kita ya. Passion kita kemana? Contoh misalnya, saya seorang bidan. Sekolah di S2 ilmu kesehatan masyarakat. Saya mengambil promosi kesehatan. Tapi saya nggak suka ketemu orang, ya. Bisa nggak? Mungkin nggak. Saya punya talenta yang baik. Saya punya kemampuan yang baik. Loh kan saya jurusannya promosi, tapi saya nggak suka. Ya mungkin kita kan bisa membuat desain. Kebetulan suka dengan otak-atik tentang komputer.
kan memungkinkan ya membuat personal branding di sana, membuat animasi dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Jadi kayak saya melihat ada salah satu mahasiswi di S2 IKM yang hebat sekali ketika membuat flyer, dan itu akan jadi passion dia. Ya mungkin orang mengenal karya-karyanya ya, tentu akan dicari. Ini wah pokoknya kalau flyer itu si A. Ya, kalau bikin poster itu si A. Tapi kalau kita mau statistik itu si B misalnya. Ini bisa ya. Sejak kita sekolah di pasca ini bisa dilakukan. Saya seorang dokter, saya seorang rekam medik, saya seorang sarjana pertanian. Saya pengen menjadi seperti apa? Seperti apa orang kenal tentang diri saya? Bisa. Bisa sekali. Bisa sekali ya Pak Hanung ya. Tanpa kita sadari, hobi kita itu bisa menjadi kepakaran untuk diri kita sendiri. Tetapi Pak Hanung, untuk masalahnya saat ini adalah bagaimana nih tipsnya untuk menyadari bahwa hobi kita itu bisa kita kembangkan sebagai suatu kepakaran begitu. Ya. Menyadari hobi kita bisa kita jadikan sebagai suatu kepakaran. Suatu kepakaran. Yang sangat sederhana adalah berkumpullah dengan orang yang memiliki hobi yang sama. Kita banyak belajar di sana. Ya, kita banyak belajar dari orang-orang yang satu frekuensi. Tapi ketika kita ini misalnya ya, keledai, kumpul dengan keledai yang banyak, mungkin nggak terlalu nampak. Nah, setelah itu harus berani keluar dari komunitasnya. Ya, kalau dalam satu komunitas itu semua bisa di situ, kompetisinya akan sangat tinggi. Kita berani keluar. Nah, saya orang Solo. Wah, saya harus mengembangkan sayap ini. Mungkin saya bisa ke tempat lain. Oh, di sana memerlukan sekali keterampilan keahlian seperti saya. Saya ini seorang tenaga kesehatan, tapi saya kok suka otak-atik tanaman ya. Nah, tanaman ada hubungannya nggak ya dengan kesehatan? Kita bisa melakukan, oh ternyata bisa untuk healing misalnya, hobinya bisa untuk treatment holistik misalnya. Kan memungkinkan. Nah, saya coba kita bawa ke tempat yang masih sedikit kompetitornya. Lingkungan untuk membuat kita semakin dewasa, semakin kuat, tapi untuk menjual diri kita bisa cari di mana mungkin ada peluang. Dan kesempatan. Dan kesempatan. Jadi mengembangkan sayap, selalu belajar, kemudian kita menjual diri tadi, ya menjual diri tentunya dalam hal yang positif ya. Betul sekali. Supaya orang itu mengenal kita, mengenal kelebihan kita, mengerti apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Ini sangat penting. Sangat penting sekali ya Pak Hanung. Mungkin Pak Hanung bisa menceritakan pengalamannya mungkin ya Pak Hanung. Dari awalnya Pak Hanung ini kan menekuni berbagai macam terapi holistik seperti itu. Salah satunya adalah hipnoterapi, dan saat ini juga sedang menekuni wellness begitu ya Pak Hanung ya. Bagaimana nih Pak Hanung dari sarjana psikologi, magister psikologi bisa menekuni bidang-bidang dan kepakaran yang tersebut begitu? Ya, terima kasih Mbak Gun ya. Jadi pendidikan terakhir saya yang formal adalah doktor di bidang pemberdayaan. Saya lebih menekuni pada pemberdayaan pikiran bawah sadar. Nah, jadi dalam dunia promosi kesehatan, mengubah perilaku itu ternyata tidak sesederhana yang kita katakan. Kita bisa ngomong, merokok itu berbahaya, karena merokok terkena kanker. Tapi apakah kata-kata itu bisa merubah pola pikir seseorang terus langsung berhenti? Tidak. Itu perlu waktu. Seperti fenomena gunung es. Perilaku itu hanya sekitar 12% saja. 88% adalah perilaku bawah sadar. Nah, bagaimana kita mengubah pikiran bawah sadar seseorang? Nah, saya sebetulnya diawali dari pendidikan saya itu dari D3 ya Mbak ya. Dari D3 saya memiliki 2 ijazah, D3 akupuntur, D3 perawat ya. Nah, waktu itu saya berkecimpung dalam keperawatan jiwa. Nah, kadang-kadang ternyata membantu merubah perilaku seseorang itu tidak mudah ya. Nah, menekuni ini itu dan sebagainya. Kemudian, orang ini ternyata punya masalah yang seperti ini, dia cemas. Cemas kalau si A dengan teknik ini bisa, tapi si B nggak bisa ya. Padahal ada banyak sekali treatment. Akhirnya kita pelajari. Sebetulnya kelihatannya banyak, tapi muaranya ke satu. Bagaimana membantu seseorang untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik melalui pemberdayaan pikiran
bawah sadar. Ada banyak sekali itu ya, ada TRE, tension release exercise, ada hipnoterapi, ada emotional freedom technique, ada yoga, ada aromaterapi, ada music terapi, ada exercise, macam-macam. Dan tujuannya adalah bagaimana memberdayakan pikiran bawah sadarnya supaya dia menjadi pribadi yang produktif, yang bermanfaat. Gitu. Jadi memang sebetulnya kelihatannya banyak, tapi menuju muaranya itu memberdayakan pikiran bawah sadar seseorang, memotivasi seseorang. Memotivasi seseorang ya Pak Hanung. Nah, dari latar belakangnya tadi, ternyata Pak Hanung mempunyai 2 ijazah ahli madiyah, keperawatan, dan juga akupunktur, begitu ya Pak Hanung. Setelah itu belajar psikologi. Artinya memang Pak Hanung itu sudah menyadari sekali bahwa perilaku seseorang itu kompleks, tidak hanya dilihat dari terapi secara kesehatan saja, tetapi juga harus memahami kondisi psikologinya bagaimana, begitu. Bagaimana Pak Hanung bisa menyadari bahwa kedua itu adalah hal yang terkait, begitu. Artinya di sini memang ada suatu kepakaran yang Pak Hanung ambil, begitu, dan Pak Hanung itu secara sadar mengaitkan keduanya, gitu. Ya, sahabat Pasca, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Manusia itu kan makhluk biopsikososial spiritual. Kita tidak bisa menangani manusia itu hanya satu sisi. Ya, jadi ketika dia mengalami pusing, mungkin masalahnya bisa saja karena pikiran. Bisa saja karena lingkungan kerjanya. Bisa saja memang karena ada sesuatu secara fisik. Sehingga ketika kita mengelola manusia itu, kita harus memperhatikan faktor holistik. Secara holistik. Ya. Menyeluruh. Begitu. Menyeluruh. Tidak bisa hanya secara fisik saja. Itu yang membuat kita tertarik menekuni. Contohnya tadi Mbak Anggun menyampaikan tentang wellness. Ya. Wellness, bagaimana orang yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Bagaimana orang yang sudah berproduksi, orang yang produktif menjadi lebih produktif lagi, bisa menikmati kondisi kehidupannya. Ya, ini hal yang menarik ya, hal yang menarik. Jadi, sobat Pasca, ketika Anda mau jadi pribadi sukses, milikilah personal branding yang jelas. Raihlah personal branding yang jelas. Anda harus mampu menjual diri, tanda kutip. Ya. Hal baik ya Pak Hanung, ya, hal positif. Baik. Supaya orang mengenal, oh saya itu apa? Oh, apa yang bisa saya kerjakan? Kemudian ketika orang masih ngeyel lagi, saya ini kan nggak punya kemampuan apa-apa itu Pak. Nah, ini loh bedanya orang sukses sama orang yang belum sukses. Orang sukses selalu melihat peluang, selalu melihat keberhasilan, hal positif. Orang yang belum sukses itu selalu siap dengan argumentasi untuk saya ini kan begini, ya dia kan orang mampu Pak, dia kan anak orang kaya, dia punya duit. Banyak orang yang belum berhasil ini bisa sukses. Kalau kita lahir miskin, bukan salah kita. Tapi kalau kita mati miskin, bisa jadi itu salah kita. Ya, mulai sekarang ketika kita masuk kuliah di Universitas 11 Maret, Anda harus punya blueprint. Kira-kira apa yang akan saya raih? Saya mau jadi seperti apa? Saya pengen menciptakan lapangan kerja seperti apa? Saya pengen bekerja seperti apa? Nah, setelah itu kita punya goal. Apa yang harus saya lakukan? Ini saya kuliah di, katakanlah, Fakultas Bahasa, misalnya, di Prodi Bahasa. Apa yang bisa saya lakukan di sana? Orang mengenal saya sebagai apa? Ya. Kalau zaman dulu, ketika saya masih SD itu ada orang yang sangat dikenal karena memberikan pelajaran bahasa Inggris di televisi, di TVRI. Betul. Kita sebut namanya saja orang langsung kenal. Ya, ini personal branding. Di sini banyak guru-guru kita, guru-guru besar kita juga membangun personal branding. Ada yang suka menulis di media sosial, bagus sekali, saya suka mengikuti. Ada yang punya kegiatan lain. Ini personal branding, ya. Bagaimana membuat beliau membuat kita ini dikenal dengan keahlian kita, dengan kelebihan kita, dengan kepakaran kita. Itulah personal branding gitu ya Pak Hanung. Dan untuk membangun personal brandingnya itu sendiri, seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak sekali media-media yang bisa digunakan Pak Hanung. Banyak sekali. Terutama media sosial ya Pak Hanung. Iya. Apakah salah satu media sosial ini yang Pak Hanung gunakan ini berpengaruh
berpengaruh sangat penting nih mungkin di karirnya Pak Hanung untuk membangun personal branding-nya sendiri. Sangat penting. Saya jadi ingat bahwa personal branding bukan hanya hal yang positif. Kita melakukan sesuatu yang negatif pun jadi personal branding. Tapi personal branding yang negatif. Ya. Ketika misalnya tanpa personal branding bisa disengaja, bisa tanpa disengaja ya. Tanpa sengaja melakukan kelalaian dan terkenal. Nah, itu kan begitu kita nyebut nama si itu, langsung pikirannya negatif itu. Nah, tadi penggunaan media sosial ya. Betul. Kebetulan saya punya website ya, meskipun sekarang nggak terlalu aktif. Kita juga di YouTube ya, meskipun juga belum banyak ya. Tapi itu kita gunakan untuk mengeksplor keahlian kita. Kemudian kita juga menggunakan Instagram ya. Saya menggunakan Instagram, menggunakan Facebook. Kemudian juga sering mengisi acara. Ya hampir setiap minggu kita ngisi acara. Kemudian ya di seminar-seminar, di workshop. Kemudian kalau acara-acara sosial ya saya siaran di radio menjadi host itu sejak tahun 2012. Jadi host di salah satu radio swasta nasional di Kota Solo. Dalam acara Ngudi Larasing Pak Karti isinya adalah NLP on Air. Kemudian di radio pemerintah kita juga mengisi tentang obrolan sehat ya, itu setiap sore. Kemudian kita di Car Free Day kita ikut juga di beberapa lembaga sosial masyarakat yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi banyak cara untuk membuat kita lebih dikenal, membuat kita lebih mampu untuk berkarya, membuat kita untuk menolong sesama itu banyak sekali. Yang jelas Sobat Pasca, ketika kita itu memiliki personal branding, kalau Anda lulus, kemungkinan Anda dapat lebih mudah bekerja. Kemungkinan Anda akan lebih mudah sukses. Kenapa? Koneksinya sudah luas. Relasinya sudah banyak. Jejaringnya banyak. Orang banyak mengenal. Oh, si A dari pasca sarjana UNS. Dia bagus sekali loh risetnya. Dia sekolah waktu S3 itu nggak sampai 4 tahun sudah selesai, nggak sampai 3 tahun sudah selesai, dimuat di jurnal internasional bereputasi. Ini kan personal branding ya. Ternyata alumni pasca sarjana 11 Maret itu hebat-hebat, keren-keren, banyak yang sudah menduduki posisi penting yang turut menentukan negeri ini, turut membangun suatu daerah. Nah, ini kan jadi personal branding yang baik. Oh, UNS, pasca sarjana UNS itu banyak menolorkan orang-orang yang hebat ya, karena di situ banyak dididik, dibimbing, digembleng oleh para dosen-dosen yang hebat dan luar biasa. Seperti itu. Baik, Pak Hanung, menarik sekali ya. Memang terkait dengan personal branding banyak sekali yang akan kita bahas. Entah itu dari bagaimana kita menjual diri dalam artian kita menjual hal yang positif begitu ya, Pak. Dan Sobat Pasca, ingatlah ketika kita menggunakan media sosial dalam personal branding harus berhati-hati karena dari Pak Hanung sampaikan tadi bahwa personal branding itu tidak hanya yang positif saja. Betul. Tetapi ketika kita memposting ataupun ketika kita tidak sengaja melakukan hal negatif dan itu viral, bisa menjadi personal branding yang negatif ya Pak Hanung. Ya, kan bahaya itu. Bahaya sekali. Nah, Sobat Pasca, kita juga ingin mengetahui nih bagaimana cara Pak Hanung mungkin setelah terbangunnya personal branding, bagaimana itu Pak Hanung bisa membangun relasi yang lebih luas dan tetap pada kepakaran tersebut begitu Pak Hanung? Ya, salah satu cara adalah kita sering menulis atau share ya apa yang menjadi keahlian kita. Misalnya sepotong-sepotong saja. Cara mengelola kantor di kelas kita tulis. Orang langsung mencari, oh begini, cara mencontek yang positif misalnya. Mencontek kok positif? Iya, benar-benar ini hal yang positif, bukan mencontek beneran. Bagaimana menjadi sukses dengan teknik ATM? Kita menulis hal yang sederhana, ya. Ini kemudian orang-orang akan bertanya, ya. Atau misalnya saya habis pelatihan, saya upload sedikit gambarnya, ya. Tentunya ini juga harus hati-hati, kita mengingat Undang-Undang ITE ya. Betul. Kemudian misalnya kita habis aktivitas, ya ini habis baksos ke sana, habis pengamas ke sana, boleh kita share. Tujuannya apa? Memberi motivasi teman-teman yang lain. Ayo kita bisa berbuat lebih baik. Mungkin sedikit bagi kita, tapi bermakna bagi saudara kita yang lain. Nah, itu cara-cara yang bisa kita lakukan, yang biasa saya lakukan. Jadi selalu menjalin jejaring, mengembangkan sayap, menjalin relasi, karena ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Sebagai contoh, ketika misalnya
saya di Solo, mungkin orang sudah terlalu kenal. Nah, bagaimana saya bisa berbicara di Papua? Bagaimana saya bisa bicara di Sulawesi? Kalau tidak ada yang membawa, kan akan lebih sulit. Tapi ketika ada yang mengenal kita, ada yang membawa kita, karena melihat tulisan kita, sering melihat kita, mendengar acara kita di radio dan sebagainya, misalnya, ini bisa mengundang kita. Tinggal bagaimana kita memanage diri kita terhadap waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kan waktu sama ya. Tidak manajemen waktu, tapi manajemen diri kita. Iya. Itu Mbak yang saya gunakan, saya lakukan. Jadi membuat branding, saya punya keterampilan ini, punya keahlian ini. Dan saya yakin Sobat Pasca bisa melakukannya. Bisa melakukannya. Anda sekolah di Pasca Sarjana 11 Maret itu sangat tepat. Sangat tepat sekali. Di sini semua akan digembleng dan Anda bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Anda bisa melakukan personal branding sedini mungkin. Sehingga Anda menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang memiliki cita-cita, pribadi yang memiliki ciri khas yang unik dan tentunya positif. Ya. Betul sekali. Tips dari Pak Hanung, Sobat Pasca, bagaimana cara membangun dan membangun personal branding dan juga kepakaran begitu. Nah, satu yang saya tarik juga dari pemaparan Pak Hanung tadi, artinya ada karakter begitu ya Pak Hanung. Apakah karakter ini sama dengan personal branding yang kita akan bangun begitu? Apakah karakter kita ketika karakter kita berlawanan nih, personal branding kita jadinya tidak bagus begitu Pak Hanung? Ya, karakter berlawanan. Ya, tadi saya sampaikan ya, personal branding itu adalah kondisi ya. Kondisi atau kombinasi dari skill yang kita miliki, kemudian dari pengalaman yang kita miliki, dari kepribadian yang kita miliki, dan inilah yang merefleksikan siapa diri kita sebenarnya. Ya, jadi kalau karakter tentunya agak beda. Nanti muncul personal brandingnya ya sesuai karakternya. Misalnya kita ngomong pemarah, orang, oh itu loh si A. Personal brandingnya pemarah ya. Tapi mungkin dia punya karakter yang seperti itu ya. Jadi ini adalah suatu kombinasi kalau personal branding tadi. Suatu kombinasi dari karakter juga Pak Hanung ya. Iya. Terima kasih Pak Hanung untuk tipsnya yang sangat bermanfaat sekali tentunya terkait dengan personal branding dan kepakaran. Semoga nanti Sobat Pasca yang sudah sekolah di Sekolah Pasca Sarjana tentunya difasilitasi juga oleh dosen-dosen yang hebat, tentunya bisa membangun personal brandingnya itu sendiri dalam hal yang positif, bisa membangun kepakarannya dan lebih luas lagi dalam studi lanjut atau pendidikannya, begitu ya Pak Hanung ya. Mungkin ada tips ataupun tips utama atau yang bisa dijadikan benang merah nih sebagaimana untuk membangun personal branding yang baik begitu Pak Hanung. Ya. Jadi ketika kita pengen membangun personal branding, tadi dikatakan Mbak Anggun, yang pertama tentunya adalah yang sesuai dengan passion kita. Sesuai passion kita. Kita kembangkan, kita banyak membaca, banyak belajar, kemudian belajar tidak harus di dalam kelas ya, kita melihat orang-orang lain yang lebih ahli. Ketika kita betul-betul menyukai hal itu, kita pengen menekuni hal itu, kita bisa kembangkan. Kita mungkin sering tulis, kita sering upload di media sosial yang positif ya, misalnya kita pengen dikenal sebagai seorang ahli masak misalnya, ya boleh saja ya, atau kita pengen dikenal sebagai desainer. Banyak loh desainer terkenal itu yang mengupload hasil karyanya. Kita pengen dikenal sebagai seorang praktisi kesehatan, boleh saja. Banyak praktisi kesehatan yang berkecimpung dalam dunia entertain ya, atau entrepreneur juga ada. Silahkan, itu sah-sah saja sepanjang itu positif untuk membangun nusa bangsa dan negara kita. Jadi silahkan tekuni sesuai passion kita. Kalau kita mengerjakan itu sesuai passion, ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Mengerjakan hobi, dapat rezeki. Betul. Kan sangat menyenangkan. Beda dengan kita bekerja bersungut-sungut, rasanya berat sekali. Tentu waktu yang 6 jam bekerja, 5 jam bekerja ini terasa berat. Tapi ketika kita memang ini saya seneng, ya ringan sekali. Senengnya motret-motret, apakah bisa Pak? Oh bisa. Bisa. Banyak fotografer terkenal, banyak sekali. Hobi motret baby, itu biaya duitnya besar. Ya, besar. Hobinya ngomong, ya, mau jadi
penyiar, mau jadi MC. Apakah itu bisa untuk hidup? Bisa, banyak mereka yang sukses sepanjang kita menekuni. Dan ketika kata kuncinya adalah sesuai passion kita. Tekuni yang positif, sambil tetap belajar, tetap meningkatkan kemampuan diri, itu nanti akan semakin baik. Ya. Sesuai passion kita. Sesuai passion kita. Iya. Nah, Sobat Pasca, kata-kata dari Pak Hanung adalah sesuai dengan passion kita. Karena kita sudah sekolah di Pasca Sarjana, tentunya sudah mempunyai pengalaman-pengalaman sebelumnya, mulai menyadari nih bagaimana passion kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita senangi. Semoga saja passion kita ini bisa menjadi salah satu personal branding kita yang baik tentunya, dan kita juga bisa mengambilnya itu sebagai suatu kepakaran untuk diri kita sendiri, begitu Pak Hanung. Menarik sekali nih Pak Hanung pembicaraan kita terkait dengan personal branding dan kepakaran, begitu ya Pak Hanung. Saya ingin mengulas sedikit Pak Hanung dan ingin mengetahui pengalaman dan juga ingin mengambil sisi positifnya nih dari pengalaman Pak Hanung sebelumnya. Pak Hanung, terkait dengan kepakaran yang Pak Hanung sudah ambil, hipnoterapi ya Pak Hanung ya. Nah, hipnoterapi seperti apa ini yang Pak Hanung ambil? Karena ketika masih banyak masyarakat, utamanya ketika mendengar kata hipnoterapi itu pikirannya negatif, begitu Pak Hanung? Ya, Mbak Anggun ya, Sobat Pasca. Jadi namanya ilmu itu netral ya sebenarnya ya. Hipnoterapi itu hal yang ilmiah dan alamiah. Sebenarnya setiap orang juga mengalami ya. Nanti kalau pengen mengetahui secara jelas boleh. Kalau mau belajar hipnoterapi, belajarlah pada ahlinya ya, jangan pada orang yang tidak tahu. Jadi begini, saya menggunakan hipnoterapi ini memang agak berbeda ya. Saya menguasai ilmu akupuntur, kemudian saya seorang master neurolinguistic programming yang langsung dapat sertifikasi dari Richard Bandler, kreatornya, dan saya juga mengkombinasikan dengan ilmu psikologi. Ya, kebetulan saya memiliki ijazah S1 S2 psikologi ya, saya alumni S2 psikologi. Nah, ini saya combine bagaimana kita melakukan mind puncture, ya, membantu seseorang merubah perilakunya dengan menggunakan teknik hipnosis, memberdayakan pikiran bawah sadarnya. Tapi bukan sekedar menggunakan kata-kata yang sudah dikemas dengan teknik NLP, teknik Neuro-Linguistic Programming. Kita juga menggunakan titik-titik akupuntur. Katakanlah, kalau saya ketemu orang yang mabuk, kalau naik mobil sering mabuk, mau pariwisata, mau piknik, mabuk kan nggak bisa menikmati. Kita bisa lakukan hipnoterapi, ya. Selain hipnoterapi yang mirip dengan hipnoterapi klasik, ya, dengan gaya Ericksonian, kita bisa lakukan tambahan dengan akupresur pada titik-titik tertentu, sehingga dia sangat nyaman sekali, sangat nyaman sekali. Misalnya juga pada ibu yang melahirkan. Ya, ibu infartu. Ibu infartu ini ketika kita lakukan hipnopresur, ya, menghipnosis tidak harus menidurkan ya. Betul. Tidak harus menidurkan, sambil kita akupresur pada titik-titik tertentu. Ini menurut berbagai penelitian, ini bisa memperpendek proses persalinan. Kala 1 ini bisa pembukaannya bisa cepat sekali, ya, kala 1, kala 2, sehingga janin bisa segera keluar. Ya, biasanya primipara sekian jam, ini bisa lebih memendek. Multipara juga bisa lebih memendek. Jadi ini yang menjadi ciri khas kita, mengkombinasikan ilmu Neuro-Linguistic Programming, kemudian gaya Ericksonian, kemudian ilmu akupunktur. Ini dan NLP tadi ya, kita combine, ya, kita combine. Termasuk dulu bagaimana mengelola morning sickness, ya. Morning sickness ini kalau dengan teknik mind puncture sangat sederhana. Ya, kita bisa lakukan akupresur, ya, saya sebut saja titiknya neck 1 ya. Di titik neck 1 sambil kita berikan sugesti yang sesuai kita harapkan. Ini sangat mudah dan lebih efektif. Fisiknya kena ketika dilakukan akupresur, karena apa? Titik akupuntur yang jumlahnya 361 titik itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau untuk mual, ya, untuk muntah, ya, itu titik neck 1 bisa. Orang emosi titik neck 1 bisa, ya. Neck 1 atau pericardium 6 itu letaknya di sini, Sobat Pasca, ya, dari 3 jari, ya, dari pergelangan tangan. Nah, kanan kiri juga sama ya, titik akupuntur itu simetris sama. Ini setiap titik akupuntur ini memiliki fungsi berbeda. Ditambah dengan sugesti-sugesti akan sangat bagus. Anda pengen berhenti merokok,
Ya, berhenti merokok itu perubahan perilaku. Ini bisa kita buat dengan sangat lebih bagus ya, lebih cepat ketika orang itu betul-betul menyadari, betul-betul pengen. Nah, terapis itu sebenarnya membantu, menguatkan niatnya. Ya, ketika kita hipnosis, kita lakukan tapping dengan teknik emosional freedom teknik, ini akan lebih cepat biasanya. Nah, tergantung bagaimana maintenance-nya. Ya, maintenance-nya. Makanya dalam ilmu-ilmu di promosi kesehatan tuh kalau kita terapkan bagus sekali, tinggal kita memasukkan tekniknya. Ya, mulai orang yang belum tahu, kemudian dia ada niat, kemudian dia action, ketika sudah berhasil, bagaimana maintenance-nya. Ya, dalam konsep trans-theoretical model kan ada seperti itu. Jadi hipnoterapi diantaranya seperti itu. Ciri khas saya adalah menghipnosis dengan menggunakan titik-titik akupuntur. Mungkin Sobat Pasca mungkin pernah melihat dalam film kartun ya, ketika itu di tuk langsung Betul. jatuh, ditinggal pergi, dia bangun lagi. Sebenarnya dia tidak mati, ya, itu dia seperti terhipnosis. Ada menghipnosis dengan titik-titik akupuntur itu bisa ditekan di titik-titik tertentu, dia langsung berada dalam kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis itu bukan berarti dia tertidur, tidak. Hipnosis berbeda dengan tidur. Kalau kita tidur, kita tidak mendengar suara-suara yang ada. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Tapi dalam kondisi hipnosis, seseorang yang berada dalam kondisi hipnosis itu bisa mendengar, bisa menjawab, dan dia sangat sadar. Sangat sadar. Jadi kalau ditanya itu, namanya sangat sadar kan bisa berbohong. Betul. Sangat sadar. Itu banyak mitos-mitos hipnosis yang kadang-kadang berbeda ya. Katanya hipnosis itu magic. Tidak, hipnosis itu ilmiah alamiah. Orang dalam kondisi hipnosis ketika diukur otaknya dengan elektroensefalografi itu berada dalam gelombang otaknya alfa atau theta. Kalau orang yang seperti kita ini diukur dengan elektroensefalografi itu gelombang otaknya beta. Kalau tidur itu delta. Ya, kemudian ada yang mengatakan nanti kalau dihipnotis ditanya macam-macam, Pak. Ya, namanya orang sadar, dia ditanya macam-macam, kalau nggak mau menjawab ya nggak akan terjawab, bisa berbohong juga. Ya, yang di televisi itu beneran atau tidak? Itu beneran. Tapi kan itu entertainment. Betul. Entertainment itu sudah disiapkan dengan sangat baik untuk menghibur. Tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Kalau untuk terapi ya untuk terapi. Orang yang suka mabuk ketika perjalanan, bisa nggak dilakukan hipnopresur? Sangat bisa. Sangat bisa kombinasi hipnosis dengan akupresur. Akupresur itu menekan pada bagian tubuh, titik-titik akupuntur bagian tubuh. Hipnosis adalah memberikan sugesti, memasukkan sugesti, sehingga orang itu menuju ke perilaku yang lebih baik seperti yang diharapkan. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Hanung. Nah, Sobat Pasca, perlu ditekankan bahwa ketika ingin belajar hipnoterapi, belajarlah ke pakarnya. Ke pakarnya, gitu ya, Pak Hanung. Jangan sembarang orang. Betul, karena nanti tujuannya akan berbeda. Akan berbeda. Pak Hanung, mungkin kasus-kasus yang sedang hype saat ini begitu, karena terkait dengan anak-anak yang mungkin kecanduan begitu, Pak Hanung, dari berbagai platform yang menyediakan perjudian online nih Pak Hanung. Banyak sekali memang sekarang ini kasusnya seperti itu. Sehingga si remaja ini tadi ataupun anak-anak ini tadi dijanjikan ketika menang akan berlipat ganda uangnya begitu Pak Hanung. Ketika kalah kan akan merugikan orang tua begitu Pak Hanung. Apakah Pak Hanung pernah mendapati kasus-kasus yang sedemikian rupa Pak Hanung? Ya, jadi kecanduan pada game online, kecanduan HP itu saat ini sering sekali ya. Sering sekali saya sering menangani hal itu ya. Jadi dia sampai terjerumus pada hutang yang sangat besar ya. Ini bisa kita kelola. Itu membuat dia menyadari perilakunya. Dan tentunya ini tidak bisa seperti kita bawa baju kotor ke laundry. Memang perlu dukungan lingkungan. Perlu niat dia juga ya. Seperti treatment berhenti merokok. Ketika sudah di treatment dia berhenti merokok, dia harus bisa mencari lingkungan yang positif untuk mendukungnya. Sama dengan kegiatan kecanduan game online tadi. Itu juga demikian. Itu bisa dan memungkinkan. Sebenarnya banyak sekali kok untuk merubah hal itu dengan pendekatan yang holistik. Karena ini tadi kan yang dikelola adalah mind, pikirannya. Betul. Bagaimana kita memberdayakan pikiran bawah sadarnya. Ini sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Saya sudah memiliki beberapa karya yang sudah saya daftarkan ke Dirjen Kemenkumham di Hak Cipta, misalnya mengeluarkan ASI seketika. Ini juga kombinasi antara
ilmu akupuntur ya, karena tidak menggunakan jarum ya. Karena kalau yang boleh melakukan akupuntur adalah tenaga kesehatan akupuntur ya. Jadi ilmu akupuntur yang tepatnya adalah akupresur, kemudian kita kombinasikan dengan mindfulness, kita kombinasikan dengan hipnoterapi, dan ada sedikit kearifan lokal yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiannya. Ini ternyata bisa untuk mengeluarkan ASI, bisa meningkatkan produksi ASI yang sangat bagus. Kemudian bagaimana menghipnotis orang dengan menekan titik-titik akupuntur, ini juga sudah saya daftarkan sebagai kekayaan intelektual saya. Kemudian termasuk mengurangi nyeri pada pasien kanker dengan hipnoanalgesia. Kemudian ini meningkatkan motivasi bekerja. Ini juga sudah kita daftarkan pada kekayaan intelektual. Ada sekitar berapa ya tuh? Belum banyak ya, tapi kalau 10-an ada, dan juga beberapa banyak buku sekali, ya. Beberapa buku semuanya di bidang terapi holistik ya, terapi holistik, karena banyak sekali treatment-treatment yang bisa kita lakukan dalam terapi holistik ini. Ya. Nah, Pak Hanung, perbincangan kita kali ini juga menyadarkan begitu ya Pak Hanung, memberi pengetahuan untuk masyarakat luas juga yang mungkin nanti akan mendengarkan dan menonton podcast ini Pak Hanung, ketika dikatakan hipnoterapi itu tidak selalu berhubungan dengan hal yang negatif. Artinya banyak sekali untuk penanganan kesehatan saat ini menggunakan hipnoterapi, dan contohnya Pak Hanung adalah salah satu pakar yang menerapkan ilmu akupunktur dengan hipnosis begitu ya Pak Hanung. Terima kasih Pak Hanung untuk sharing dan tipsnya terkait dengan personal branding dan menceritakan pengalaman kepakarannya, serta tadi kami sudah memperoleh informasi bahwa banyak sekali kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh Pak Hanung. Menarik sekali Pak Hanung. Terima kasih Pak Hanung. Sampai jumpa. Berjumpa lagi Mbak Anggun. Baik, Pak Hanung. Selamat berjumpa lagi pada Sobat Pasca, dan mari kita bergabung bersama Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, raih kesuksesan kita, bangun negeri. Terima kasih Pak Hanung. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sekian obrolan inspiratif Gretel kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa mulai menemukan tujuan hidup dan membangun roadmap kepakaran melalui studi lanjut jenjang pasca sarjana. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared, let's Gretel, and don't get lost.